Ada sebuah kata hikmah yang sangat luar biasa. Secepat apapun kebohongan itu berlari, walaupun ia secepat kilat, maka suatu saat pasti kebenaran akan mengalahkannya. Perkataan ini dibuktikan melalui sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu sebuah kisah yang dialami oleh ulama besar, yaitu Ibnu Sina. Suatu ketika Ibnu Sina sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, beliau merasa lelah, maka beliau beristirahat sejenak. Kemudian beliau mengikatkan kudanya pada tempat yang teduh, seraya mengumpulkan rumput untuk makanan si kuda. Tak lama setelah itu datanglah seorang pemuda, dan dia melihat kuda Ibnu Sina yang diikatkan pada tempat yang teduh, dan dia juga melihat ada rerumputan sebagai makanan kuda. Maka terbesit di hatinya, yaitu ingin mengikatkan kudanya di samping kuda Ibnu Sina. Karena kenapa? Ada makanan di sana untuk kudanya, maka dia tidak perlu repot-repot untuk mencari makanan kudanya. Saat melihat kejadian tersebut, maka Ibnu Sina mengingatkan pemuda ini, "Wahai saudaraku, jangan engkau ikatkan kudamu di samping kudaku, karena kebiasaan kudaku dia menendang. Nanti ditendangnya kudamu, maka patahlah kakinya." Namun pemuda ini tidak mengelokkan peringatan daripada Ibnu Sina. Dia hanya tersenyum, namun tetap mengikatkan kudanya di samping kuda Ibnu Sina. Sesudah itu Ibnu Sina mengingatkan untuk kali yang kedua, "Wahai pemuda, jangan engkau ikatkan kudamu di samping kudaku, karena kudaku kebiasaannya menendang. Nanti ditendangnya kudamu, patahlah kakinya." Namun pemuda ini tidak juga mendengarkan nasihat daripada Ibnu Sina. Setelah itu dia duduklah di samping Ibnu Sina. Karena kenapa? Ibnu Sina membawa bekal makanan. Nah, saat dilihatnya makanan itu, maka dia duduk di samping Ibnu Sina. Supaya apa? Supaya dia dapat bagian dari makanan itu. Maka Ibnu Sina pada saat itu tidak lagi memperingatkan pemuda ini. Karena kenapa? Ibnu Sina tahu kalau pemuda ini adalah pemuda yang jahil, karena tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang lain. Nah, setelah itu belum lagi Ibnu Sina memakan makanannya, maka marahlah kuda Ibnu Sina, ditendangnya kuda pemuda tadi, sehingga patahlah kakinya. Pada saat kejadian itu, maka pemuda ini marah. Dia ingin meminta pertanggungjawaban daripada Ibnu Sina. Karena kenapa? Kudanya sudah patah kaki dan Ibnu Sina harus mengganti rugi. Maka pemuda itu berkata, "Wahai saudara, kamu harus mengganti rugi karena kudamu itu telah menendang kaki kudaku sehingga patahlah kakinya. Kalau kamu tidak mau mengganti rugi, maka akan saya penjarakan kamu." Pada saat mendengar gertakan daripada pemuda ini, Ibnu Sina hanya diam, karena beliau tahu kita tidak perlu berdebat dengan orang jahil. Karena juga ada kata hikmah dari Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata, "Saya pernah berdebat dengan orang yang jahil, tapi tidak pernah menang sekalipun. Padahal ketika saya berdebat dengan orang yang berilmu, saya selalu menang." Maka karena itu Ibnu Sina hanya diam saja. Maka marahlah pemuda ini, sehingga dia membawa Ibnu Sina kepada hakim untuk disidangkan.
Seraya dia membawa kudanya yang patah kaki tadi sebagai bukti agar dia nantinya menang di pengadilan dan Ibnu Sina harus mengganti rugi. Setibanya pada hakim, dia menceritakan tentang kejadian tadi, kalau kudanya sekarang sudah pincang karena ditendang oleh kuda Ibnu Sina. Dan dia mengharapkan keadilan dari hakim supaya meminta ganti rugi daripada Ibnu Sina. Mendengar cerita tersebut, kemudian hakim berkata, "Baiklah, kita akan melakukan persidangan. Kita akan melihat siapakah yang salah dan siapa yang benar." Kemudian hakim berkata kepada Ibnu Sina, "Wahai saudaraku, apakah benar apa yang diceritakan oleh pemuda ini? Kalau kudamu telah menendang kaki kudanya sehingga patah. Kalau memang kejadian itu benar, maka kamu harus mengganti rugi." Saat mendengar perkataan hakim, Ibnu Sina hanya diam. Dia tidak menjawab apapun. Karena heran, hakim ini menanyakan pada kali yang kedua, "Wahai saudaraku, coba jawab. Apakah benar apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Kalau kudamu telah menendang kaki kudanya sehingga kaki kudanya patah dan kamu harus ganti rugi. Kalau tidak, kamu akan kami penjarakan." Ibnu Sina masih diam, tidak menjawab satu kata pun. Sehingga pada saat itu hakim pun terheran-heran, kenapa Ibnu Sina tidak menjawab. Sehingga hakim mengambil kesimpulan, bagaimana kita melakukan persidangan ini sedangkan terdakwanya yang Anda tuduh ini dia bisu? Bagaimana kita mengetahui kejadian yang sesungguhnya sedangkan dia tidak bisa memberikan informasi sedikit pun karena dia bisu? Nah, saat mendengar perkataan hakim, pemuda ini marah. Lalu dia menjawab dengan polosnya, "Wahai hakim, dia ini tidak bisu. Dia itu hanya berpura-pura. Tadi saat di tempat kejadian, dia berbicara kepadaku." Lalu hakim bertanya, "Nah, apa yang dia katakan?" "Dia memperingatkan saya agar tidak mengikatkan kuda di samping kudanya, karena kebiasaan kudanya itu menendang. Nanti ditendangnya kuda saya, maka patahlah kakinya." Nah, itu yang dia katakan. Nah, maka sebenarnya dia itu tidak bisu, Pak Hakim. Dia berbicara tadi. Nah, kemudian hakim terkejut. Sehingga hakim memastikan apakah benar itu yang dia katakan. Lalu pemuda ini menjawab, "Iya Pak Hakim, dia berbicara seperti itu, berarti dia tidak bisu." Nah, saat kejadian itu, maka hakim mengambil kesimpulan, oh berarti saya sudah tahu kejadian awalnya. Sehingga hakim memutuskan Ibnu Sina tidak bersalah. Karena kenapa? Ibnu Sina telah memperingatkan pemuda ini. Karena pemuda ini jahil, maka dia tidak mengelokkan peringatan daripada Ibnu Sina, sehingga terjadilah kejadian yang seperti ini. Setelah itu, maka hakim membebaskan segala tuduhan pemuda ini kepada Ibnu Sina. Seraya hakim berkata, "Hebat engkau wahai saudara. Engkau tahu bagaimana caranya menghadapi orang jahil. Engkau memang diam, tapi diammu itu mampu menampakkan kebenaran dan mengalahkan kebohongan." Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah seberapa hebat pun kebohongan dibalut dengan berbagai macam cara, namun pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Maka jangan pernah engkau takut kepada kebohongan, karena jika engkau berada di jalan kebenaran, Allah akan selalu bersamamu.